Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, class. Morning. How are you today? I'm fine. That's very good. Today we are going to learn about the text. Yeah. But before we begin our study, I hope that you lead the prayer. Whose turn is it now? Bagian siapa hari ini yang memimpin doa? Sudah. Okay, lead it. Attention please. Before we study English, let's pray together. Finish. Give reverence to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. Before we continue to our material today, I hope you physically has arrived here. Jadi secara fisik dan rohani kamu ada di sini. So before we continue our study, I want to give you some mindfulness. Bapak akan memberikan semacam penguatan kehadiran kamu di sini untuk siap belajar. Jadi konsentrasi, fokus dan mindfulness tadi untuk siap untuk menerima materi. Okay, I hope you can follow my instruction. Bapak harap kamu bisa mengikuti apa yang Bapak perintahkan, ya. Pertama-tama silahkan kamu duduknya cari posisi yang nyaman. Duduk posisi nyaman, tangannya rileks, simpan mau di atas paha kalian. Kemudian badannya bisa disandarkan ke sandaran kursi. Kemudian kamu konsentrasi, ya, cari nyaman posisi kalian. Sudah nyaman posisinya? Ya. Sudah nyaman. Sekarang coba kalian pejamkan mata kalian. Pejamkan seikhlas kalian, sejujur kalian untuk memejamkan mata. Buat posisi santai, nyaman. Setelah santai dan nyaman, coba kalian tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tarik perlahan-lahan. Kemudian buang melalui mulut secara perlahan-lahan. Tetap fokus, konsentrasi. Anggap tidak ada siapapun di dekat kalian karena posisi mata kalian terpejam. Coba lagi, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Anggap kalian adalah posisinya sendiri. Karena kalau berpikir kalian banyak orang di samping kalian akan ketawa dan lucu. Tetapi pikirkan kamu sendiri saat ini. Kamu dengan kesendirian. Kemudian kamu fokus, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian buang perlahan-lahan lewat mulut kembali. Ulangi lagi, tarik lagi nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan tarik nafasnya. Setelah penuh, keluarkan lewat mulut secara perlahan. Dalam konsentrasi ini dengan masih posisi mata terpejam, kalian coba flashback atau tengok lagi ke belakang waktu tadi pagi. Setelah bangun pagi, kemudian kamu melaksanakan sholat subuh. Kemudian bagaimana suasana hidup pikuk di rumah, adik kamu, ibu kamu, bapak kamu, semuanya sibuk untuk mempersiapkan aktivitas di pagi hari tadi. Mungkin ibu dan bapak kalian ada yang pergi ke ladang, siap-siap pergi ke sawah, pergi ke pasar. Mungkin ada yang siap-siap untuk pergi ke kantor. Kamu pun sudah siap-siap untuk pergi berangkat ke sekolah. Ada satu hal di sini yang tidak pernah kamu lupakan, adalah doa ibu bapak kalian. Karena posisi kalian hadir hari ini di kelas ini, tujuannya yang pertama adalah untuk belajar.
Tujuan yang utama adalah belajar, kamu dapatkan ilmu pengetahuan, kamu dapatkan perbaikan karakter kalian yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Tidak lupa, meskipun Bapak dan Ibu di rumah tidak secara langsung mengucapkan, Bapak dan Ibu di rumah mendoakan kalian dalam hatinya. Ibu kalian menangis, Bapak kalian menangis dalam hatinya, tidak terlihat menangis secara langsung seperti itu. Karena mengharapkan kamu menjadi lebih baik nanti dibanding dengan ibu dan bapak kalian saat ini. Dan harus kamu ingat bahwa kamu akan merasa rugi apabila hari ini kamu pulang jam 11 nanti ke rumah tidak mendapatkan sedikit pun ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan hari ini. Kamu termasuk orang yang rugi. Oleh karena itu, manfaatkan waktu ini, karena waktu tidak mungkin akan kembali lagi meskipun 1 detik. Manfaatkan waktu yang kalian gunakan ini untuk belajar. Fokus untuk belajar, fokus untuk mendapatkan pengetahuan baru, fokus untuk membuat perbaikan di perilaku kalian. Nanti ada waktunya untuk kapan bersenda gurau dengan teman-teman kalian, bercanda dengan teman kalian, ada waktunya. Sekarang dalam waktu 80 menit ke depan kita fokus untuk belajar. Siap ya? Oke, siap ya? Perlahan dibuka matanya. Buat nyaman kalian, saat ini kalian sudah menjadi baru kembali, kita siap fokus belajar. Oke, are you ready to study now? Are you ready? Ready. Oke, that's very good. Oke, give applause for us. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, nanti yang Bapak banggakan, hari ini kita masih akan mempelajari terkait teks naratif. Karena in the last meeting we have learned about the question to text, yeah, because there are a lot of kinds of gender of text in SMP. There is some question like when the story happen, kapan ceritanya terjadinya, and then where, di mana, where is the story happen, di mana ceritanya terjadinya, and then who is the participant in the story, siapa saja peserta atau yang terlibat dalam cerita tersebut. So the paragraph orientation atau struktur teks yang pertama berarti berisi kapan ceritanya terjadi, di mana ceritanya terjadi, dan siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Biasanya dalam teks naratif itu tidak begitu banyak ya. Kalau cerita binatang, apa cerita binatang itu? Kalau cerita binatang apa? Namanya apa? Fable, fabel. Si kuya dan si monyet. Ya, itu ceritanya kuya dan monyet saja. Lomba lari misalnya. Jadi tokohnya tidak banyak-banyak. Who is the participant? Siapa yang terlibat dalam cerita tersebut? And then complication. Of course, in one story, if there is complication, it's not interesting.
sebuah cerita kalau tidak ada konfliknya itu tidak menarik ya. Bayangkan kalau nonton film dari awal sampai terakhir nontonnya yang ngobrol aja kan, boleh. Tidak. Okay, the verse, you with your group, please analyze this story, this short story. The title of this story is True Friend. Judul cerita ini adalah True Friend. What means of true friend? Teman sejati. That's good. Okay, we try to read together. Kita coba bareng-bareng baca ya. You can follow me. True friend. True friend. Once more. True friend. True friend. True friend. Friend. Teman sejati atau sahabat karib. Okay. I'm going to read this story. Bapak akan baca cerita ini. And as you listen carefully, kamu dengarkan dengan hati-hati ya. While you listen carefully, you can watch word by word how to pronounce this word. Sambil mendengarkan, kamu sama lihat tulisannya ya, kata per kata bagaimana mengucapkannya. Oke, are you ready? Jawab ya? Oke. I have one question. Who is the participant in the story? Siapa peserta dalam cerita ini? Hah? Siapa saja? Siapa saja? Ya. Yang pertama ada? Ya. Dan siapa? Dan berdua. Dan si berdua. What is your bed? Dua. So the pronunciation is bed, not beer, but bed. This is a beer. So, we can say together, kita bisa baca bareng-bareng. Bear. Bear. Beer. A large bear. A large bear and a large beer. Listen ya. Beer is the beverage, minuman. Beer. But it is bear. Kita bacanya bear. Large bear. Okay, according to you have catch what is the story ini? Kira-kira ceritanya sudah paham? Sudah paham ya? Ya. Okay. If you have understood about this story, I have some question. Bapak punya beberapa pertanyaan based on this story. Okay, please discuss with your group. Discuss with your group to answer 4 questions here. Where was the story happen? When was the story happen? Who is the participant in the story? And what is the moral value that you get from the story? Do you still remember?
the question number 1 to number 3 is the orientation and the components of narrative text. That's right? Yeah. Okay, please write on your exercise book the answer. Silakan dijawab di buku latihan kalian untuk jawaban. Okay. I give you 5 minutes to do this question. 5 menit ya. You have to discuss together. Setiap kelompok kamu diskusi, but the answer you can write on your exercise book yourself. Jawabannya kamu tulis di buku latihan kamu masing-masing, tapi bekerjanya adalah secara ke kelompok diskusi, ya. Diskusi, kemudian hasil diskusi kamu tuangkan di buku latihan kalian jawaban. If there is difficult word, you can consult with your dictionary. Kalau ada yang bingung dengan kosakatanya, kamu bisa konsultasi dengan kamus ya. Kamus one question. Wants to answer number 1. Siapa yang mau jawab nomor 1? Okay, that's very good. Please write. Please write on the whiteboard. Tulis di papan tulis. Please write here. Where is the series? What means of climb? Apa maknanya? Okay, please write in the left and the right side. Okay. The other? Tugas yang nulis apa? About 80 minutes. Kita sudah ke 80 menit. And then in the worksheet di lembar kerja kalian there is LKPD 2, ada LKPD 2 aja ya. LKPD 2 itu nanti untuk tugas kalian nanti dikerjakan di rumah. Tugas ini kamu silakan rewrite itu menulis ulang cerita a blind. You can choose a blind love or choose a true friend. Kamu bisa pilih mau yang blind love atau yang true friend. Kamu ceritakan ulang menurut bahasa kalian sendiri gitu. Menyimpulkan ya, menyimpulkan. Kenapa? Maksudnya you can choose some alternatif. Kamu bisa pilih beberapa alternatif. Bisa mau caranya kamu tugasnya mau direkam, gitu ya. Dengan cara direkam boleh. Mau pakai video di video, pakai HP kamu boleh. Mau pakai gambar juga boleh. Jadi yang penting tugas tersebut kamu bisa tuangkan dalam berbagai bentuk media terserah keinginan kalian. Yang sukanya dipakai apa dan nanti dikumpulkan untuk pertemuan minggu yang akan datang. Jadi ya. Okay, maybe before we close our meeting today, I'm going to conclusion simpulkan bahwa materi hari ini kita sudah membahas terkait komponen teks naratif, ya teks naratif. Sudah ada apa saja tadi komponen teks naratif? Fungsi sosial, kemudian
Fungsi sosial tujuannya sekretarisnya Bapak tadi? To entertain, bukan entertainment ya, entertain untuk menghibur. Dan second yang kedua apa tadi komponennya? Struktur of text. What is the structure text of narrative? Apa saja struktur teks naratif tadi? Orientation, complication, and resolution. There is one small, there is reorientation, just optional. And then language features, ciri-ciri kebahasanya apa saja tadi? There is a past tense ya. And then for to, kata kerja yang kedua, action for to. Kemudian kata keterangan waktu lampau, verb of past time. Ya, jadi itu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan pelajari di rumah. Don't forget the task, jangan lupa tugasnya ya. It's a homework, and then you can select the task in the next meeting. Bisa teman-teman. Okay, thank you very much for your attention for today. We close together with say hamdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.